Sedikit boleh Bang sama gimana sama Zelina? Iya. Tentang Kalau pertanyaan apa tadi? Sama anak-anak kan di Instagram tuh ada grocery bareng, jalan-jalan bareng tuh. Hubungan sama aku sama anakku. Iya. Seru banget. Father daughter relationship kan aku cinta pertamanya dia. Jadi harus di extra effort dan bukan effort sih tapi ya harus selalu ada gitu, showing presence selalu gitu kan. Kayak belanja bareng nih, belanja bulan Apa aja kan ini kan yang ngebentukin anak yang childhoodnya dia kan. Jadi setiap bulan atau gimana? kalau lagi kosong sama saya, sama kalau mamanya lagi kosong sama mamanya, kita nggak ada yang batasan-batasan kayak gitu nggak ada. Permisi ya. Maaf ya. Permisi. Kak Hamis mungkin pesona kata netizen semakin ganteng, mungkin auranya makin keluar seperti apa Kak Hamis? Udah lewatin yang susah-susah ya. Jadi sekarang udah back to let's rock and roll again. Tapi jadi backpackable banget gitu buat Jadi apa? anak pakai gitu, suka main sama anak. Itu yang dia butuh kan. So itu bukan effort, itu emang tugas aku segala Pak. Kak Hamis mungkin kan suka alam. Mungkin kan banyak kejadian di Indonesia, NTT mungkin kemarin kebakaran. Aduh, kalau saya harus masukkan ke situ. Thank you. Terima kasih. Menghabiskan waktu sama anak gimana sih? Seputar film aja ya hari ini. Menghabiskan waktu sama anak gimana mungkin Mas? These guys. Red flag. Tapi ini kan bukan salah si Martin ya. Dia kan dari keluarga yang berada, terus situasi yang kayak mungkin nggak banyak harus dipikirin. Jadi dia kayak mungkin cuek aja. Sebenarnya dia orangnya berkelas, pendidikannya tinggi. Cuma dia nggak mungkin tanpa dia mikir jadi dilabel sebagai red flag. Yang saya green flag, ya. Green flag. Thank you. Di sini kan biasanya di series sebelumnya lebih penampilan mature ya. Di sini kelihatan lebih muda. Ada referensi nggak atau nggak dirimu ingat foto-foto dirimu dulu? Sebenarnya sih selalu tergantung sama rambut. Kalau rambut turun lebih muda, rambut dinaikin lebih kelihatan dewasa aja sih. Nah kan, aku mau agak di tengah-tengah nih. Aku mau tengah kayak muda tapi agak lebih dewasa. Nah tapi kalau misalnya referensi, mungkin kayaknya skripnya itu udah kuat sih untuk kayak aku ikutin sebagai karakter juga. Jadi benar-benar referensi lewat skripnya udah cukup sih. Gitu. Kalau misalnya ngomongin soal jadi Bronto gitu ya. Sebelumnya kalian semua udah pernah bertemu belum sih di satu project gitu? Nggak ada. Chemistry-nya udah terjalin mungkin sebelumnya atau gimana? Siapa dulu? Dia sama udah Maxim aja. Pertama kali, Sarah juga pertama kali. No. Kita belum pernah. Udah. Ya, Tapi pertama gimana kali. tuh rasanya pas satu scene bareng atau? Seru. Ya, mungkin kita juga kenal di luar dunia maya mungkin ya. Maksudnya kita kenal. So we know each other. Jadi sebenarnya lebih ke kayak ketemu ngobrol soal like stuff. Can't really go into details, but ya. Jadi kita memang udah saling kenal makanya chemistry-nya gampang. Yang cewek-cewek mungkin karena kita Rehan tuh udah pernah satu project aku sama Hanun baru ini selama perjalanan karir tuh baru tuh. Iya. Oke, gimana mungkin? Ada lovers, ada lovely banget. Terus sama Sarah juga baru pertama kali. Terus di sini seru dan baik-baik banget sih. Gampang banget untuk working. Ya. Tapi karena kakak adik di series ini gitu agak banyak juga intens emosi di sini. Kalian kalau main sama senior rasanya udah flow aja gitu. Ya nggak sih? Sebenarnya ya memang karena kolaborasi antar castnya ini tuh memang sangat terbuka, jadi itu mudah sekali untuk kitanya masuk membangun chemistry-nya dan segala macam. Dan terutama Mas Ardinya juga memudahkan kita semua untuk nyambung jadinya satu sama lain. Dan kayak saya ke Dinda walaupun baru pertama kali dan kita dipasangkan sebagai adik kakak, itu juga nggak sulit untuk nemuin itu kon sebagai nemuin bikin kon sebagai kakak adiknya itu nggak sulit gitu. Jadi ada proses readingnya juga, ada proses ketemuannya, photoshoot bareng dan segala macam untuk kebutuhan semuanya ini pada saat
rasa persiapan itu sudah terbangun dengan sendirinya. Jadi menyenangkan sekali. Jadi jago nih yang cari cashnya. Jadi sebetulnya basically pas kita cari itu kita harus cari turunan dulu. Yang PR paling pertama tuh Sonya dan adik-adiknya gitu. Habis itu kita cari pada saat pada casting gitu. Dan untungnya semua itu secara kebetulan teman-teman semua gitu. Jadi kayak Maxim sama Hanun, Maxim sama Dinda pernah satu project gitu kan. Hafiz juga kita kenal, saya sama Hafiz udah kenal dari lama. Jadi nggak sulit untuk mencari chemistry antar kita satu sama lain gitu. Seperti itu. Karena kan di sini antara dua ya, Brandon dengan nyanyi Nature. Ayo. Kayak Brondong itu balik lagi sih referensinya apa sih? Soalnya kan beda tuh sama ekspedisi sendiri. Iya, referensinya aku 2 tahun yang lalu kayak gimana ya? Baru 2 tahun. Nggak tahu sih, itu semua kan aku sebenarnya ngikutin bener-bener sepatok-patokannya dengan skrip sih. Jadi mungkin aku paling diskusi aja gimana ya kalau misalnya ada manja-manjanya seperti apa. Tapi Ben itu nggak terlalu manja sih kalau menurut aku, dia malah justru mature tapi masih easy going lah secara thinking in life gitu kan. Dia tuh sangat open, sangat adventurous, walaupun di episode 1 kelihatan dia tuh Lumayan red flag sih ini dia. Nggak bisa terlalu ceritain banyak karena takut spoiler ya. Tapi memang cuma bisa bilang ya nanti dia bakal gangguin band banyak. Sering sekali. udah pakai refleksi jadi ungu kayaknya, ungu flag, purple flag. Terlalu red jadi ungu ya. Saking kayak memar ya. Tapi itu kan adalah sebuah hubungan percintaan. Biasanya red flag juga muncul di hubungan saudara nih. Nah, ke Dinda Kirana sebagai adik dari Sonya, seberapa red flag kah karakternya, atau jangan-jangan gak red flag kok? Kayaknya banyak banget deh yang bakal relate kalau anak kedua itu merasa gak dilihat sama orang tuanya karena mungkin lebih sayang kakaknya.